Presiden Joko Widodo mengaku telah memiliki data lengkap soal arah partai politik. Pernyataan Presiden ini memantik reaksi dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Mereka menilai langkah tersebut sama saja dengan menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan intelijen. Ya, lantas adakah maksud tertentu dari pernyataan Presiden tersebut? Kami akan membahasnya di Kabar Petang kali ini bersama sejumlah narasumber pemirsa. Nanti di studio TV One akan ada Al-Araf yang merupakan dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Dan juga telah tersambung narasumber saya lewat sambungan Zoom, ini elit dari PDIP, Bang Eriko Sotarduga, dan juga Ketua Umum Seknas Jokowi, Bapak Rambun Cayo. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat petang. Selamat petang. Ya, baik, mungkin saya ingin pertama kali ke Bang Eriko terlebih dahulu, karena ini kan sudah diperbincangkan. Sebenarnya apa sih Bang Eriko maksud pernyataan dari Presiden tersebut? Apakah memang jangan-jangan sudah di luar kewenangan Presiden nih? Masa Presiden punya data intelijen untuk partai politik, ini bagaimana dengan demokrasi kita, Bang Eriko? Bang Eriko, audionya belum terdengar, di-unmute dulu audionya. Baik, boleh, Mbak Gita, Mbak Caca, apakah ada yang salah dalam hal ini? Kalau misalnya Presiden memiliki data-data itu, kan tidak ada yang keliru. Seorang Presiden harus memiliki data-data semua apa yang terjadi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Beliau adalah pemimpin tertinggi yang harus menjamin keberadaan berjalannya pemerintahan ini untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang keliru dalam hal ini, Mbak Gita maupun Mbak Caca maupun kita semua pemirsa siapapun dimanapun kita berada yang menyaksikan TV One ini, bahwa beliau ingin menyampaikan ini. Apakah ada maksud hal lain untuk mengingatkan? Kalau saya mengambil hal positif di internal kami di PDI Perjuangan, tentu dengan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader terbaik kami, itu tentu tidak ada sesuatu hal yang tertutup. Semua disampaikan oleh Ibu Ketua Umum kepada Bapak Presiden Joko Widodo, bahkan juga Bapak Presiden Joko Widodo. Nah ini kan saya juga harus sampaikan bahwa kalau beliau ada hal apa juga, jadwal atau apa juga beliau sampaikan, karena mereka sering bertemu dalam membicarakan banyak hal, terutama apa sebenarnya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk selama ini bersama-sama dengan Bapak Presiden Joko Widodo dan menjadi partai asal dari Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, menurut saya kalau secara boleh ya pandangan ini menduga-duga ya Mbak ya, bahwa ini sebenarnya beliau mau menyampaikan bahwa kalau kita ini melakukan sesuatu tentu harus ada data, harus ada dasar dalam melakukan segala kegiatan ini. Barangkali karena saya pernah menjadi koordinator tim kampanye nasional relawan tahun 2014, ini juga mau mengingatkan kepada saudara-saudara kami dari relawan untuk melakukan sesuatu kegiatan itu dengan data-data yang jelas. Ini contoh ini ya Mbak Gita, Mbak Caca, saya mau sampaikan nih. Ini ada kegiatan di Jalan Karanganyar nomor 18 untuk menempel stiker Mas Ganjar Pranowo, Bapak Presiden Joko Widodo bersama Ibu Mega jam 12:08 hari ini. Nah ini contohnya bahwa kami memiliki data-data setiap pemasangan ini di Sawah Besar, di Kecamatan Sawah Besar, di tempatnya Ketua PAC kami, Bung Jansen Marpaung. Saya bisa kasihkan juga data-data lain, kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk di Pasar Minggu, bagaimana tadi malam Saudara Anies bertemu dengan teman-teman muda, milenial, dengan relawan, dan lain-lain. Nah ini dari mana saya bisa tahu ini? Semua kan karena by data. Ya, Jadi artinya, kalau kami mau menyampaikan sesuatu, kami saja punya data, apalagi Bapak Presiden Joko Widodo. Yang beliau mau sampaikan bahwa jangan khawatir, bahwa beliau melihat semua ini dengan jernih, bahwa beliau menjamin nanti proses demokrasi di dalam pesta demokrasi tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Sekaligus mau mengingatkan saudara-saudara kami relawan untuk bisa juga mempunyai data yang sahih untuk juga memenangkan siapa yang diinginkan ya. Kalau kami tentunya Mas Ganjar Pranowo. Seperti itu Mbak Caca, Mbak. Oke, artinya dari Bang Eriko juga mengatakan sebenarnya wajar saja, sah-sah saja kalau Presiden memiliki data intelijen justru secara transparan, secara jernih. Bang Al-Araf, ini kan imparsial cukup keras ya, mengkritisi seakan-akan ada abuse of power. Jadi sebenarnya tanggapan dari imparsial sendiri bagaimana bahwa Presiden memiliki data intelijen nih? Begini, tugas dan fungsi intelijen sesuai Undang-Undang Intelijen
itu adalah sebagai alat negara untuk melakukan kerja deteksi dini dan pencegahan dalam mengantisipasi segala kemungkinan ancaman terhadap keamanan nasional. Jadi kita kasih garis bawah tuh ancaman keamanan nasional. Partai politik bukan bagian dari subjek dan objek ancaman terhadap keamanan nasional. Jadi salah dan keliru kalau ada data intelijen yang terkait dengan partai politik, apalagi mencakut dengan jeroan dalamannya partai politik. Jadi harusnya lembaga berwenang Dalam saja. konteks itu udah salah secara hukum, secara prinsipil. Jadi kalau kita diskusi secara undang-undang dan secara hukum, maka kita diskusi berdasarkan undang-undang intelijen yang menyebutkan bahwa tugas dan fungsi intelijen adalah mencegah segala kemungkinan terhadap ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam konteks itu apa? Kejahatan terorisme, itu ancaman terhadap keamanan nasional. Potensi konflik di Laut Cina Selatan, itu ancaman terhadap keamanan nasional. Memang partai politik ancaman terhadap keamanan nasional? Kan bukan. Partai politik adalah elemen penting dalam kehidupan demokrasi dan merupakan pilar penting dalam demokrasi. Tidak bisa dan tidak boleh lembaga intelijen melakukan kerja-kerja pengumpulan informasi terkait dengan partai politik. Kalau presiden pengen tahu tentang apa yang terjadi di partai politik, tanya KPU. Tanya dari sumber-sumber media informasi lain, bukan intelijen. Intelijen itu kerja yang bersifat rahasia. Oleh karenanya, informasi intelijen tentu ada sesuatu yang sangat rahasia. Namanya intelijensia, membutuhkan kecerdasan, kerahasiaan. Jadi informasi yang diberikan kepada presiden itu berbeda dengan informasi yang ada di media massa. Pasti informasi classified yang valid dengan data-data tertentu. Kalau itu terkait dengan partai politik, berarti presiden sedang melihat partai politik adalah ancaman terhadap keamanan nasional. Itu berbahaya. Itu yang terjadi pada masa pemerintahan otoriter Orde Baru. Di mana rezim kekuasaan rezim otoriter Soeharto Orde Baru itu menjadikan partai politik sebagai objek target operasi intelijen untuk mengontrol mereka dalam rangka meredam kelompok-kelompok oposisi. Jadi partai-partai politik ini yang hidup hari ini kok aneh mau dibuka ruang intelijen supaya bisa operasi ke mereka untuk mengungkapkan informasi kepada presiden. Menurut saya itu sesuatu yang aneh. Dalam negara demokrasi justru partai politik harus menolak segala macam operasi intelijen dalam mengumumkan informasi intelijen yang diserahkan kepada presiden. Jadi aneh menurut saya kalau partai mendukung itu. Saya tangkap ya Bang Al-Araf ya, begitu kencang menolak bahkan mengkritik apa yang dilakukan pernyataan yang disampaikan oleh presiden. Tapi kita akan tanya dulu kepada Pak Rambun. Pak Rambun, sebenarnya apa maksud Presiden Jokowi mengatakan punya data intelijen tentang arah partai politik? Bang Al-Araf mengatakan ini bukan merupakan ancaman keamanan nasional. Karena sekarang kritiknya ada dugaan untuk cawe-cawe, eliminasi parpol, seperti apa? Bang Rambun. Ya, menurut saya sih ini suatu hal yang biasa. Saya setuju dengan Eriko. Ini kan presiden. Presiden itu harus melihat bukan hanya apa yang ada di publik, tapi juga informasi-informasi yang mungkin memang rahasia ya gitu ya. Dan kemarin juga Pak Presiden mengatakan bahwa informasi-informasi itu hanya untuk dia, ya bukan untuk orang lain. Jadi memang laporan-laporannya langsung. Dan lembaga-lembaga intelijen ini kan sebenarnya lembaga-lembaga negara yang memang berada di bawah komandonya Pak Presiden gitu. Jadi bahwa soal keamanan nasional dan segala macam ya itu bisa jadi kan interpretasinya bisa macam-macam. Jadi menurut saya sepanjang itu tidak digunakan untuk mengabuse, untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengekangan dan segala macam, itu soal biasa gitu. Ini presiden bukan kayak kita gitu. Kita bisa aja juga mendapatkan informasi dari berbagai tempat yang tadi mungkin Pak Mas Eriko juga mengatakan bahwa kita sebagai relawan harusnya juga memiliki data. Ya iya, tapi data presiden yang mempunyai aparat yang dari lembaga intelijen yang ada, ya jelas dia memiliki informasi yang jauh lebih tinggi dari kita semua gitu, karena yang diurus adalah 270 juta dan 227 juta penduduk dan negara yang seluas ini. Jadi informasinya jelas loh. Jadi kalau melihat itu partai politik, bukan hanya partai politik yang dipantau gitu ya, banyak birokrasi pun dipantau mengenai kecenderungannya. Jadi biasa saja sih menurut saya. Itu bukan Pak Jokowi mengatakan hal itu buat kita sih biasa saja. Cuman memang bahwa di dalam kemarin itu yang mungkin juga kita harus lihat, kemarin dia juga mengatakan, jadi kalau dia hanya mengindikasikan
bahwa kalau nanti milih pemimpin jangan salah pilih, kan gitu aja. Tapi memang ini kan bahasa-bahasa misteri yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya. Jadi buat kita sih biasa-biasa aja. Saya ini aktivis dari tahun 80-an, saya orang LBH. Saya tahu bagaimana kita menghadapi intelijen yang begitu kejam. Ini sih kagak ada, intelijen kita oke-oke aja. Jadi nggak usah terlalu lebay juga gitu. Ini bukan hal yang biasa, Mas. Ini bukan hal yang biasa. Kita hidup dalam negara hukum. Maka kita harus baca undang-undang intelijen. Pertanyaannya, kita sudah baca undang-undang intelijen belum? Di dalam undang-undang intelijen nomor 17 tahun 2011 itu disebutkan pasal 1 adalah bahwa intelijen itu adalah fungsi organisasi untuk mengantisipasi berbagai macam keancaman terhadap keamanan nasional. Itu ditegaskan di dalam pasal 1, Mas. Informasinya untuk siapa? Informasinya kan untuk pimpinan nasional. Ya, informasinya untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Saya pertanyakan adalah, apakah partai politik ancaman terhadap keamanan nasional? Emang keamanan nasional itu hanya dilihat ketika itu. Saya bertanya, apakah partai politik ancaman terhadap keamanan nasional? Itu jawab dulu. Karena pasal 1 Undang-Undang Intelijen nomor 17 tahun 2011 menyebutkan bahwa tugas intelijen itu untuk mencegah, deteksi dini, penangkalan dalam menghadapi ancaman keamanan nasional. Pertanyaan saya ke Anda, apakah partai politik ancaman terhadap keamanan nasional? Oke, pertanyaannya nanti boleh dijawab Bang Rabun usai jeda. Baik, boleh ditahan dulu, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.